Halo sahabat alumni, ketemu lagi di video kali ini. Saya berada di kota Semarang, tepatnya di Simpang 5. Dan saya akan menuju ke satu wilayah, akan menemui seorang sahabat kita yang sangat inspiratif. Dia mendirikan usaha yang bergerak di bidang ekspor rempah-rempah asli Indonesia ke beberapa negara di Eropa, terutama ke Belanda dan ke Spanyol. Bagaimana mendirikan usaha ini, apa saja yang diekspor ke sana, ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Purwanto. Ya, saya biasa dipanggil, ada yang Pur, ada yang Met, terus monggo lah. Tapi kebanyakan kalau di sini Pak Pur gitu ya. Saya angkatan ke-20 STM Bangunan Temanggung, jadi netral, angkatan netral tahun 97. Asal daerah saya di Kedu, tapi Kedunya itu pelosok. Nah, kalau latar belakang ya Mas, mungkin kenapa saya bisa sekolah itu waktu itu saya ngejar ilmu, ngejar prestasi. Karena waktu saya sekolah, dari saya lahir sampai saya STM Bangunan kelas 3, itu di desa saya, kampung itu belum ada penerangan. Jadi saya belajar setiap malam itu pakai lampu teplok, lampu sendir. Nah, pas kelas 3 STM Bangunan, kita ada PKL. Kemudian PKL saya di Pekalongan, di desa itu di Kebun Teh, sama, belum ada penerangan juga. Nah, pas di situ saya PKL waktu itu 1 bulan. Tinggal sisa waktu beberapa hari, sana sedang ada program listrik masuk desa. Saya dapat kabar dari rumah, Pur, rumah listriknya wis urip. Nah, alhamdulillah kan. Baru mulai kelas 4 tuh bener-bener belajar pakai lampu listrik. Ya, tapi hal itu tidak mematahkan semangat saya untuk belajar ya. Saya jalan kaki dari rumah ke Kedu Pasar itu ya sekitar 5 kilo. Jadi setiap pagi berangkat jalan, nanti naik angkot itu sampai Stemba, pulang juga sama sore gitu. Tapi saya di sekolah juga biasa-biasa saya gaul juga dengan siapapun. Saya tidak pernah bergaul dengan milih-milih, enggak. Waktu lulus itu saya diterima di, kalau tidak salah waktu itu di Salim Group Indo Plantation di Rio, penempatannya di Rio. Nah, saya dulu PKL itu di PT Yuasa Agro, perusahaan orang Jepang. Alhamdulillah 4 bulan kita PKL, dikasih uang saku, dikasih makan. Terakhir saya perpisahan itu sama bos Jepang itu dikasih jam tangan. Jadi mereka eksportir tanaman sayuran, itu namanya wasabi. Nah, kalau Yuasa Agro, tempat saya dulu bekerja, tempat saya PKL itu kan benar-benar induk anak cabang dari Yuasa Trading Jepang. Jadi ya dulu kita taunya Yuasa itu ya Aki lah ya. Iya. Nah, itu foodnya, di bidang foodnya. Nah, saya PKL di situ. Nah, singkat cerita, Pak Wagimin nemui saya, "Slamet, kamu dapat panggilan dari PT Yuasa Agro." Kebetulan saya sama Pak Tony habis dari sana ngurus PKL berikutnya untuk angkat adik kelas berikutnya. Ini kamu dapat panggilan, kalau kamu tertarik silahkan kamu ke sana daftar gitu kan. Nah, karena saya sertifikat PKL-nya sana secara otomatis ya, dan saya dekat dengan orang Jepangnya waktu itu. Tapi ya kan saya milih yang dekat. Karena satu, dekat dengan rumah, dua tempat sudah kenal, 4 bulan di sana. Yang ketiga, sana itu juga tempat berkumpulnya alumni Stemba. Nah, singkat cerita, 4 tahun saya di Dieng dari Juni 97, 2 tahun saya promosi. Saya dari staff, saya bisa promosi jadi supervisor. Pos divisinya dipindah. Saya daftarnya di kebun, saya dipindah ke pengolahan sayuran itu Mas. Jadi di sana kan ya samalah kayak gini, jadi bersihin dan lain-lain, dipindah 2 tahun di Dieng. Setelah 2 tahun saya dipindah ke Semarang karena alasan si perusahaan efisiensi. Jadi di Dieng itu hanya penanaman, panen, kirimlah ke Semarang. Nah, di Semarang itu saya bekerja
dari tahun 2001 sampai 2015. Seiring berjalannya waktu, Yuasa Group ganti nama menjadi Java Agritech. Tapi alhamdulillah Mas, di Java Agritech, di tempat lama itu ya, dia menyebut tempat lama, itu saya diberi kesempatan untuk pindah ke beberapa divisi. Nah, pernah juga 5 tahun saya dipindah di bagian purchasing, pembelian. 5 tahun kerja di purchasing tidak merubah keadaan. Nah, di purchasing, ketika saya baik sama supplier, artinya saya akan kembali ke produk tadi. Di purchasing saya juga sama. Bayangkan saja, perusahaan mau ekspor ini, ya, kemas produk ini dikemas dalam ini, ya. Ini dari sekian ini ada coretan sedikit atau kardus atau kemasan ini selisih, ukurannya selisih 1 mili atau 2 mili, itu di reject, ya, tidak bisa dipakai. Saya telepon supplier, Pak, ini barangmu di reject, dikembalikan. Supplier baik, nggak apa-apa Pak, besok tak ganti. Selalu seperti itu, selalu seperti itu. Ternyata apa? Ternyata padahal ini dia pesan ke saya, Pak Pur, ini harus jadi 1 minggu. Saya bisa kurang dari 1 minggu mesti jadi. Tapi ya itu di reject. Akhirnya apa? Saya sering dipanggil. Ini sudah waktunya ekspor, kemasan tidak datang. Kemasan salah. Nah, akhirnya ya udah, ya jadi dianggap tidak benar. Ya sudahlah, saya nggak apa-apa. Nah, puncak jadi dari kenapa saya harus resign, satu, tidak bisa mencukupi tadi. Ya, waktu udah habis di sana, saya tidak bisa mencukupi kebutuhan. Yang berikutnya, karena ini dianggap salah-salah kecil ini selalu, padahal saya sering tanya juga ke bagian produksi, sebenarnya kenapa sih kok selalu di reject gitu. Orang produksinya bilang, bagian gudangnya bilang, barangnya belum siap, namanya terus di reject gitu kan. Alasannya biar apa? Oh, kesalahannya ada di supplier dan pembelian. Nah, puncak itu saya di rotasi, saya harus pindah ke kebun, dipindah di kebun di Purwodadi. Waktu itu saya ditempatkan di Purwodadi di perkebunan, karena saya sudah merasa bukan orang kebun lagi. Ini udah hal yang sangat berat sekali, teramat sangat berat. Apalagi saya harus ngelaju dari Semarang ke Purwodadi itu setiap pagi sore. Nah, nggak mampu lah, meskipun ada fasilitas motor, ada fasilitas bensin, tapi kan nggak, tetap saja nggak cukup gitu kan. Ditambah ya kondisi nggak nyaman tadi. Saya pernah juga, saya seorang pengawas, saya bikin surat jalan, saya dimarahin tuh sama yang bagian kebun, ya dimarahin. Alasannya ini ya oke lah gitu. Saat itu juga saya ambil keputusan, Mas, hari ini saya mau resign. Saya resign itu tidak ngomong istri, tidak ngomong siapa-siapa. Saya resign hari itu. Dia minta, Mas Pur bisa nggak gabung di Jakarta? Ya, digabung di Jakarta, nanti tak gaji sekian sampai dapat ini, istri sama anak boleh diajak. Ya oke lah, karena kita memang sedang merencanakan untuk resign, dia ngajak, ya oke, saya gabung di Jakarta. Nah, akhirnya 6 bulan istri tak ajak, kebetulan saya difasilitasi mobil, difasilitasi rumah sama Pak Bos itu, ya kan, itu tak ajak. Ya, saya anak-anak sekolah di sana semua ada dapet gitu kan. Nah, jalan kurang lebih dari 2015 Januari sampai Juni 2017, 1,5 tahun lah, 1,5 tahun. Tiba-tiba perusahaan kok semakin tidak ada bahan baku masuk nggak ada. Kenapa ini kan gitu? Ternyata bener, Juli itu tempat Pak Bos sudah kolab. Saya masih tambah pusing kan? Tambah pusing Mas. Saya di sana bawa rombongan besar. Kontrak rumah tinggal, kalau nggak dulu tinggal 1 tahun. Juli itu saya kontrak dari kantor sudah tinggal 1 tahun. Saya harus perpanjang. Anak nomor 3 kelas 3 SMP tidak boleh pindah. Alasannya sudah terdaftar di sekolah untuk ujian nasional. Nah, kan pusing Mas. Pusing. Kantor juga nggak kasih apa-apa ke saya. Sudah sama sekali tidak. Tapi disitulah saya menemukan Gusti Allah itu memberikan petunjuk. Kebetulan waktu itu ada supplier yang saya temukan di Jakarta itu. Nah, saya sering berhubungan, terus dia bilang, Pak Pur, dah gini aja, coba ikut saya.
ikut saya, nanti sampean ada apa namanya, ada produk yang dijual ke saya, tolong info, nanti tak kasih komisi kan. Terus kalau jenengan bisa jual ke produknya saya juga silakan ambil untung. Nah akhirnya di situ saya bisa hidup. Justru saya lebih hidup daripada waktu saya kerja. Nah suatu ketika mungkin bulan apa ya, kalau nggak keliru bulan November atau Desember, si bos ngomong, Pak Pur, ini saya sudah benar-benar tidak bisa jalan, tidak bisa gaji, tidak bisa apa-apa. Tapi partner kita yang di Belanda ini masih butuh suplai. Bisa nggak? Carikan perusahaan yang bisa nyuplai. Ya, nah saya kenal beberapa orang, tak ajak ngobrol, nggak ada yang deal. Ada satu adik kelas, temen kita yang satu itu, seangkatan agronomi juga, adik kelas. Mas bos, sampean punya PO nggak? Aku punya pendana, orang dekatnya Pak Jokowi, ya orang dekatnya Pak Jokowi, dia punya dana sekitar 5M. Sampean butuh apa saja tak penuhi gitu kan. Nah modelnya piye mas? Ya mas bos anu aja, komisi, dia bilang gitu, komisi. Jadi nanti karena perusahaannya dia di Solo, tapi aku nggak punya market loh mas, dia bilang gitu kan. Saya nggak punya market, saya nggak tahu proses produksi. Oke, saya bilang oke, aku konsultan ya mas, saya bilang gitu kan. Saya konsultan saja, jalan setiap minimal 1 bulan sekali saya ke Solo. Semua akomodasi apa ditanggung plus komisi dari penjualannya dia. Tapi bingung karena tidak ada pekerjaan tetap. Nah setelah itu si Solo ini jalan 6 bulan, 6 kontainer jalan, tidak dikelola dengan baik lagi, tidak dikelola dengan baik. Akhirnya pekerjaan terbengkalai, buyer komplain, Pur kenapa seperti ini, kamu bisa nggak cari investor yang benar-benar mau kerja. Nah saya kan teman-teman yang dulu ya dari rekan-rekan itu tak bukai buku telepon itu kan, waktu itu buku telepon tak teleponi satu-satu. Banyak yang nolak mas, ya karena mereka kan melihat gue sopo gitu, modalnya gede, terus pembelinya kita nggak kenal, nggak ini gitu. Nah pada titik tertentu ada teman rekanan yang kartonnya sering ditolak tadi, karena dia melihat saya loyal gitu kan, saya loyal sama si bangun komunikasi. Saya bilang, Pak saya pengen ketemu dengan Bapak, saya ada pekerjaan seperti ini. Ya, oke Pak Pur, atur ketemuanlah di Semarang Indah, di Marina. Ketemu, waktu itu bawa 2 orang, si bos partner ini bawa kakaknya, orang Chinese. Mungkin si kakak ini melihat, itu tampangnya wae kok ngene, Jawa kluduk gini apa ya gitu kan. Si kakak ini nggak tertarik. Ya, tapi adik yang jadi partner saya ini tertarik. Oke, tertarik kan. Ya wis Pak, tak danai gitu kan. Tapi anu ya Pak Pur ya modal loh. Oh iya Pak, kita nanti kongsi bagi hasil. Ya, kita bagi hasil. Nah, akhirnya kan terjadi kesepakatan. Terus gitu kita ada kesepakatan 60 modal dari dia, 40 dari saya. Plus saya pengelolaan penuh. Nah, waktu itu kan dia bilang, Pak, ini aku benar-benar gambling. Karena satu, aku tidak tahu menahu tentang ekspor, meskipun usaha saya sudah jalan sekian puluh tahun untuk karton, tapi ekspor saya 0 besar. Rempah-rempah 0 besar. Aku percaya buat sampean, Pak. Silahkan dikelola dengan pembagian 60-40. Ya 60-40. Sesuai dengan share-nya itu. Iya, nah akhirnya Pak, ya wes, sakit dhewe gawe CV. Nanti CV itu atas nama berdua, dia minta sebagai apa? Komisaris, Pak Pur direktur. Ya, oke. Nah akhirnya kan jalan seperti itu. Tapi dia bilang gini, Pak, kita jangan main sing larang-larang, penjajakan. Nah, kita mulai usaha ini di November 2018. November 2018, ya hampir 3 tahun sekarang ya. Itu kita mulai dari yang kecil-kecil. Jadi modal awal itu kalau nggak lupa sekitar 300 juta. Modal awal itu? Modal awal 300 juta. Kerja, saya mulai pertama kali ini,
saya beli ini di bulan Oktober sudah mulai belanja mas, sama Laos. Nah lokal ini saya beli Oktober November mulai beli sampai dengan Desember PO nggak keluar, padahal waktu yang minta Belandanya. Oh ya, orang Belanda itu saya ketemu di waktu saya kerja di tempat lama ya, karena saya di manajer produksi di sana. Akhirnya ketika ada tamu kan saya dampingi, menerangkan oh ini alurnya ini gitu. Setelah itu dia bilang, Pur, dah kamu cari investor, kamu jalan sendiri, saya yang beli, saya yang handle di Belanda. Nah itu kan, nah akhirnya tadi singkat cerita tadi investor yang sekarang ini bilang, saya nol besar loh Pak Pur, nggak apa-apa Pak, saya siapkan. Kamu iso ekspor ini bisa, kamu bisa ini bisa. Karena apa? Satu, saya punya bekal S1 selama 18 tahun di perusahaan Jepang itu, kenal banyak orang. Yang kedua, S2 saya kan saya selesaikan di Jakarta, tapi kan saya dapat laptop plus beberapa dokumen. Sebelum bubar saya minta ke yang administrasi, tolong aku minta dong dokumen ekspor tuh apa-apa saja lah. Soal di flash disk itu ada semua, tak pelajari mas, saya otodidak, tak pelajari semua. Wah ekspor gampang ya bilang gitu, kecil loh ini. Saya telepon, begitu udah dapat partner, saya telepon ini teman-teman yang forwarder sekarang jadi partner itu, telepon nih. Kebetulan ya meskipun saya dulu di tempat lama itu staff supervisor, saya bisa ada teman yang ngomong duit lah. Saya telepon nih, Mas, Mbak, saya mau ekspor. Ini bisa bantu nggak? Oh siap mas, tak rewangi kabeh. Nah ya kita urus CV mas, urus CV sampai perizinan ekspor. Itu murni saya semua, kecuali CV ya. CV apa namanya? Akte memang berdua ya, karena saya akan bilang ke komisaris, silahkan bapak yang nunjuk lah untuk notarisnya mau siapa, saya ngikut, saya gitu kan. Nah akhirnya kan terbentuk CV Jaya Bumi Utama itu. Dari tadi ekspor tadi kerja nggak dapat PO, baru keluar PO di awal 2019. Di awal 2019 dapat PO. PO-nya ini sama Laos. Baru ini sama Laos. Itu nilainya ya mungkin sekali ekspor itu cuman 150 atau 200 juta lah. Ya kan? Itu kerja ekspor berapa kali ya, Februari, terus berapa kali ekspor lagi, sampai Mei nggak dibayar mas. Tidak dibayar, belum dibayar, bukan tidak dibayar. Jadi kita nggak LC, kita modal percaya sama buyer. Karena tadi saya punya rekanan orang Belanda yang dulu dia adalah nah sekarang ini kan posisi dia sebagai broker di sana, sebagai apa namanya? Orang Belandanya. Orang Belandanya itu sebagai apa? Mediator. Ya, dia bilang, Pur, ini misalnya ini tak jual 1.000, ya tak jual 1.000, tapi kamu nanti terimanya 900, 100-nya buat aku, kan itu ya. Tapi saya dibayar sama buyer saya itu 1.000. Begitu saya dapat bayaran, 100-nya tak kembalikan ke dia. Nah ini posisi menangnya kita, itu dia akan bekerja keras karena dia mengharapkan yang 100 tadi. Kalau saya nggak dapat duit, dia nggak dapat duit. Nah kan gitu. Jadi dia benar-benar menjadi wong penting di sana. Nah itu kan sampai Mei nggak dibayar mas. Partner mulai goyah, ya kan? Pak, ini terus piye dibilang lo? Saya bilang, Pak, sampean kerja di kardus di lokal Semarang, khususnya Semarang dan sekitarnya, pernah nggak dibayar terlambat? Pernah nggak ada yang tidak bayar? Jawaban dia, pernah semua. Terus sampean berhenti nggak? Enggak. Itu jawaban saya. Saya bilang gitu. Itu jawaban saya. Jadi intinya kan kalau di Indo aja kita bisa kapusan, bisa mundur dan lain-lain, ya di sana ya kemungkinan sih ada kan gitu. Tapi orang Belanda kan tidak seperti itu. Akhirnya Mei mulai dibayar, bayar. Loh ini anehnya gini mas. Jadi saya itu dibayar setelah barang sampai sana, diuji, hasil ujinya lolos, baru dibayar full. Itu bertahan 6 kontainer. Memang ini mental ya, artinya saya meyakinkan ke partner itu bahwa ini mental kita. Kontainer kedua ada ini. Ini sampai di sana itu ada yang katanya berjamur. Padahal mungkin nek dilihat ya alah cuman berapa
gram lah yang berjamur itu. Tapi kita kena penalti semuanya 3 ton waktu itu. Tapi dia bilang, Pur, ini tidak penaltinya tidak serta-merta tidak bayar. Ini mau saya treatment, kamu tanggung biaya treatmentnya. Ya, kamu tanggung biaya treatmentnya. Akhirnya treatment itu kontainer kedua kan udah partner mulai, waduh bahaya nih gitu. Akhirnya kita bayar itu kena 15 juta. Tapi kan awal, ya waduh kok ini gitu. Tapi kita nggak mundur tuh. Nah sampai 6 kontainer dia bilang, Pur, kamu sudah jalan 6 kontainer, hasilnya bagus. Oke, nanti berikutnya kontainer ke-7 tak bayar 75% ketika dokumenmu selesai. Dia cek, verifikasi oke semua data klop, bayar ya 75%. Meskipun barang itu dalam perjalanan? Iya. Oke. Nah ini akhirnya kan sampai sekarang Mas, sampai sekarang. Nah 25% itu sebagai jaminan. Ini sih gak banyak, ini rata-rata cuma 3 ton. Karena memang sulit ya nyari yang benar-benar ini kan sulit. Kalau ini 8 ton. 8 ton ya, terus ini 3 ton. Mes ya itu. Ya, mes itu 3 ton. Ini kira-kira ini 8 sampai 10, ini ya ikutan aja. Buah pala paling luar ini namanya fruit ya, daging pala, daging buah pala. Ya. Ini terus masuk ke dalam muncul mes. Ya, di dalamnya lagi cangkang. Ya, patoknya ini. Ya. Kemudian Ke dalam lagi biji. Biji ini sama ini. Jadi ini itu ini kan pecahan ini. Iya, ya. Berarti berarti Ini. menjadi ini ya. Ini nah. Satu buah itu bisa menjadi ini ya. Nah, ini nilainya paling mahal. Ini saya jual 21.750 US per ton. Ya, kalau ini kita jual 9.500-an. Kalau ini di 7.800. Ini karena ini kan makan volume, makan tempat kalau kita beli dari tempat jauh. Ya, kemarin saya beli dari Talaut, Anton itu yang ke Talaut. Ini 6 ton itu sudah 1 kontainer penuh. Padahal nilainya kan nggak seberapa. Ini cangkang juga sama. Namanya kan saya lebih suka beli di Jawa. Ini di Sukoharjo ada, di mana namanya Jawa Barat tuh banyak sekali. Nah kan akhirnya muncul ini, ya kan. Nah ini nggak 5 produk ini dari biji pala semua. Nah spot produknya Laos gitu. Lengkuas itu kita bisa ekspor. Kalau waktu itu kan kita belum krisis ya Mas, jadi belum krisis kontainer kayak sekarang ini, belum pandemi itu ya ada yang cuman 8 ton, ada yang 13 ton, ada yang sampai 20 ton. Isinya itu Dok? Ya nggak macam-macam Mas. Oh gitu. Nah akhirnya kan oke gitu kan, akhirnya mulai ada kepercayaan dari buyer. Akhirnya saya dapat 2 buyer. Belinya hampir sama, tapi buyer yang satu ini dia belinya dokumen selesai 100%. Nah, kan proses tadi yang seperti di atas itu, ternyata untuk ekspor pala ini kan nggak ya gampang-gampang susah. Untuk biji kita harus ada sertifikat khusus ya. Nah, untuk mengajukan dapat sertifikat kesehatan dari Otoritas Ketahanan Pangan Indonesia, itu ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama, level penerapan hygiene sanitasi perusahaan ini harus minimal di level 2. Lokal saya lain ke Belanda sama Jerman tadi. Saya lokal. Jadi gini Mas, dalam perjalanannya saya bilang ke buyer, kamu kok setiap kali tak tawarin barang mesti minta harga murah, sulit dong saya bilang gitu kan. Kalau kamu minta bayar produk yang premium kok harganya murah. Ternyata dia bilang gini, Pur, saya tidak perlu produk-produk premium, saya perlu produk yang murah saja. Kita premium nggak bisa. Saya bilang saya bisa turunkan sekian dolar dengan komposisi barang by sampel. Nah akhirnya ilmu saya yang dulu saya dikatakan Purwanto ini bahaya, mulailah ilmu itu muncul. Jadi saya maaf ya Mas, saya tuh kerja di tempat lama sampai sekarang, ada biji pala satu yang jatuh di depan jalan itu saya ambil. Itu saya terapkan dari dulu waktu saya ikut orang gitu ya. Saya mesti ambil, saya pungut. Nek masih bisa dipakai untuk produk ya tak masukkan. Saya ada rasa eman-eman gitu loh. Nah ini muncul nih, gayung ini bersambut dengan
buyer saya. Ya Pur, buatkan aja produk-produk medium yang lebih resikonya lebih rendah, tapi ada untung. Nah, akhirnya kan muncul cangkang. Ini kan waste semua Mas bagi orang lain. Muncul ini, muncul yang tadi diayak itu. Yang tadi di pojok sana meja itu buangannya orang eksportir Mas. Lokal gini Mas. Kalau saya kerja ini, ya, saya beli ini, terutama ini ya, yang kalau ini nggak begitu. Kalau saya beli ini sama ini, saya beli Laos, kan pasti ada reject dong. Oke. Yang tidak bisa ekspor. Ya, meskipun itu tidak masuk premium, tapi tidak bisa ekspor. Misalnya ini tadi kena aflatoksin, kan nggak bisa diekspor, ya, nggak bisa diekspor. Nah, akhirnya apa? Saya udah punya market nih lokalnya, ya, market lokal saya punya untuk disuling. Dan saya bilang tadi boleh beli produk ini, tapi tidak untuk tepung konsumsi, boleh untuk minyak, kan gitu. Jadi nggak membahayakan orang. Kan saya nggak mau dong orang Belanda makannya premium yang tidak ada aflanya, kok kita orang Indonesia harus dikasih itu. Saya nggak mau kan, nanti suatu saat saya beli juga dapat itu kan gitu. Nah, saya bilangnya ke ya, oke Pak, pasti tak suling ya, yes, oke jalan. Nah, artinya gini Mas, dari sisa-sisa tadi hampir tidak ada yang dibuang. Nah, itu alhamdulillah ya, saya bisa bayar karyawan, bisa bayar gaji karyawan setiap Sabtu. Setiap Sabtu kan gajian tuh ibu-ibu itu dari penjualan produk-produk sisa tadi, lokal tadi. Kalau ini kita dari Manado sumber ya. Manado. Sumber dari Manado ada, dari Ternate ada, dari Ambon ada. Ini namanya pala grade ABCD. Ya, grade ABCD itu biji pala bulat, tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada keriput. Alhamdulillah saya tuh bisa, kalau beli kan nggak mungkin kita beli dapat 100% A ya, A itu kan nggak mungkin. A pasti ada B, B ada C, C ada D dan seterusnya. Nah, ini yang grade-grade tidak masuk A, B, C, D, berarti E, F, G dan seterusnya. Ini saya pecah, jadilah produk ini. Jadi produk ini namanya pala broken, ya, nutmeg broken. Ini ibaratnya grade apapun, mau A boleh, mau B boleh, mau seperti apapun boleh, asal tidak boleh ada aflatoksinnya. Tapi ini ekspor atau enggak? Ekspor. Oh, ekspor juga. Ya, justru ini produk unggulan kami. Ya, karena saya dapat ilmu, mungkin di Semarang dapat dikatakan saya pionirnya untuk penerapan lampu UV itu. Tahun 2004 atau 2005. Yang pertama trust ya, artinya kan kita berani nggak ambil resiko untuk dibayar terlambat misalnya, itu ya. Yang kedua, berani nggak kita untuk uang itu akan kembali lama. Karena misalnya ya Mas, Anton atau Ibnu atau siapapun tak kirim ke Manado. Di sana kan saya nggak bisa kredit. Di sana saya harus beli bawa uang cash, ya, bawa uang cash, belanja bayar. Perjalanan dari uang keluar sampai terkumpul barang paling tidak 1 minggu sampai 2 minggu, bahkan bisa pernah 1 bulan. Ya, dari uang terkumpul naik kontainer sampai ke sini masih makan waktu 15 hari, 2 minggu. Untuk saya kerja ini 8 ton itu masih makan waktu sekitar 2 minggu. Untuk dapat sertifikat makan waktu lagi 2 minggu, berarti itu sudah hampir 2 bulan. Untuk kontainer ya 2 bulan, berarti saya pengiriman itu saya akan dibayar lagi 2 minggu, berarti kan sekitar 2,5 bulan. Untuk bener-bener balik modal dan ada untung, itu kontainer kan sampai sana dites lagi, oke, baru dibayar. Ya sekitar 2,5 sampai 3 bulan itu baru bayaran, baru bener-bener 100% kembali plus keuntungan. 2019 kami jalan sekitar 5 kontainer plus pembeli baru 2 atau 3 kontainer, itu kita untung ya kira-kira 1 kontainer lah, untuk bisa belanja 1 kontainer nilainya sekitar 500 juta itu tahun pertama. Akhirnya si partner kan mulai semangat, oh bener nih kerja dengan Purwanto ini ada hasilnya, kita untung 500 juta waktu itu, kurang lebih ya 500 juta. Akhirnya kan kita genjot. Alhamdulillah, hitung-hitungan di akhir tahun 2020 kemarin, pendapatan bersih itu sekitar 1,9
1,9 M. Kalau penjualan saya kurang lebih sekitar 18 M. Satu tahun. Tahun 2020. omset berarti itu ya? Iya, omset. Mereka rata-rata yang saya tahu itu ke Cina maupun ke Timur Tengah. Kenapa mereka ke Timur Tengah atau ke Cina? Ya mungkin satu link. Yang kedua, persyaratannya tidak seberat ketika ke Eropa. Karena Timur Tengah tidak ada syarat harus didagangi Dinas Ketahanan Pangan. Itu kan enggak, asal barang udah siap kirim kan gitu. Kalau Eropa kan nggak bisa. Yang masih eksis absen di Dinas Pertanian Jawa Tengah itu 2. Satu pemain lama namanya ASI di Klaten itu, Agrospice Indonesia Klaten. 2 saya pemain baru, tapi saya sering sharing dengan kepala dinasnya itu, lebih banyak pengajuannya dari tempat saya. Ketersediaan ini aman, sangat aman, karena di sana kan juga memang saya pernah luar pulau itu saya sampai ke Sio. Jadi kalau brand Eropa itu kan sebenarnya SA Nutmeg, SA itu Sio, A-nya Ambon. Jadi yang terkenal di sana kan Sio Ambon, jadi Pulau Sio dan Pulau Ambon. Ya, tapi saya pernah juga terbang ke Ternate terus nyebrang laut ke Halmahera. Jadi sampai di Halmahera sana saya pernah tuh masih ini sangat aman lah, apalagi di Jawa juga mulai menggeliat. Jadi di sini saya akan sedikit bercerita tentang alur proses produksi biji pala. Ya, pertama kita awali dari pembelian. Ini kunci, pembelian ini kunci yang akan menentukan bahwa produk itu akan bagus atau tidak. Makanya kita selalu setiap kali beli barang kirim staff quality control untuk mengecek barang ini sudah sesuai standar atau belum untuk kita beli. Kalau sudah sesuai kriteria kita, standar kita beli. Terus ada proses logistik dari sumber ke tempat kami. Nah, sampai di sini barang akan dicek ulang. Jadi pada saat sebelum bongkar dari mobil, baik kontainer maupun truk ataupun pengangkutan yang lain, ini ada quality control yang akan mengecek. Jadi di situ dilakukan cek lagi kadar airnya berapa, ya kan? Nanti kadar waste-nya, sampahnya itu berapa, ini cek lagi. Ya, setelah dicek, oke, baru barang itu boleh ditimbang ulang. Jadi dilakukan penimbangan ulang, terus masuk ke gudang bahan baku. Di bahan baku kami lakukan fumigasi untuk menghilangkan atau mematikan kutu. Setelah itu 3 hari kurang lebih, setelah 3 hari baru diproses ke step berikutnya. Step berikutnya ada sortir. Jadi sortir pertama ini tujuannya untuk menghilangkan benda asing yang sifatnya gede. Misalnya mungkin ada batu, kadang ada benda asing yang lain, paku atau apa itu kan. Nah, setelah itu baru boleh di crushing, dipecah. Kalau untuk yang pecah ya dipecah. Nah, setelah dipecah ini kami ayak. Setelah dipecah diayak, tujuannya untuk biar remukan-remuan kecil ini nggak kecampur, untuk memudahkan proses selanjutnya. Setelah diayak baru disortir lagi. Kenapa harus sortir lagi? Karena namanya produk alam, kadang-kadang ada yang hitam, ada yang busuk. Nah, di sini di lampu ruang terang itu kami buang ini yang damage itu, busuk ini. Nah, setelah itu barang yang bagus baru masuklah ke ruang darkroom tadi ya, untuk diambil jamurnya. Nah, setelah dari jamur tadi kita juga pakai magnet grade, jadi untuk menghilangkan mungkin ada paku, kadang ada staples atau lain-lain ya yang sifatnya metal, termasuk pasir-pasir itu. Nah, di situ kita magnet bersih, semua bersih, baru dilakukan pengemasan. Setelah dikemas, ditata rapi, memenuhi kuota sesuai PO, kita ajukan ke Otoritas Ketahanan Pangan untuk dilakukan sampling pre-ekspor. Nah, ini pentingnya sampling pre-ekspor itu adalah untuk kita mendapatkan sertifikat produk yang layak
diekspor. Jadi nanti dari Otoritas Ketahanan Pangan dari Dinas Pertanian Provinsi Jateng akan menerbitkan namanya health certificate. Sertifikat ini salah satu standar Eropa. Tanpa health certificate, barang kita dipastikan ditolak. Tidak hanya di reject tapi ditolak, tidak boleh di custom clearance di sana. Ya, nah itu sudah itu. Oke, hasil sertifikat keluar, lolos, baru kami panggil kontainer untuk menentukan kapan harus bisa barang ini dikapalkan. Kemudian naik ke kontainer. Nanti di kontainer kita masih di treatment lagi oleh dinas karantina, ya, badan karantina tumbuhan. Jadi dari karantina. Jadi karantina nanti di sana itu juga di samping kita mengharapkan sertifikat lagi namanya pitosanitari, sertifikat kebersihan, itu juga dilakukan treatment untuk fumigasi. Jadi untuk membunuh kalau ada hama yang masih ada di dalam kontainer tersebut. Baru menunggu jadwal kapal, baru berlayarlah barang itu sampai ke produk. Nah, satu hal yang terpenting kita untuk agar produk kita itu nanti ada repeat order, ya, ada keberlangsungan bisnis. Ini kita harus mengawal barang ini, dikawal sampai benar-benar barang ini sampai di user dinyatakan produkmu bagus, sudah bisa saya pakai. Nah, ini saya selalu kawal, ya, termasuk barang ini sampai mana itu saya harus track, saya info ke buyer. Setelah sampai sana, oke, saya akan tanya lagi, produkku sudah kamu teskan belum? Nah, sudah diteskan, hasilnya seperti apa? Tolong saya di replay. Nah, itu saya ngawal sampai di situ. Kalau dia bilang, oh sudah tes semua, sudah lolos, sudah saya pakai, baru kita lega, kan gitu. Kalau dia misalnya ada kritik, ada apa, kan kita untuk perbaikan. Tahun 2021 ini saya agak kurang hoki sedikit. Saya ditipu itu sekitar 150 juta di Ternate. Jadi ada teman supplier, waktu itu orang itu sudah supplier saya sebelumnya, perusahaannya dia bubar karena salah pengelolaan, bubar, terus dia berdiri sendiri. Saya sudah dikasih tahu banyak orang, hati-hati dengan Pak ini, sudah banyak kasus. Tapi saya selalu berpikir positif. Orang itu bolehlah dia jelek di masa lalu, boleh dia curang di sebelumnya, tapi orang ini kan saya berpikir, oh, orang itu suatu saat pasti bisa berubah. Lalu dia kalau kasih proposal ke saya seperti ini. Saya datang ke Ternate, Pak Pur, sudah saya siapkan gudang ini. Saya sudah siapkan petani ini. Tinggal nanti dana masuk, kita jalan. Bener, Mas, saya sewa gudang 60 juta dengan harapan nanti kan barang-barang di Ternate kan saya tampung di situ. Terus saya kasih modal dia kurang lebih 250-an, hampir 300 juta lah. Saya kirim orang ke sana. Diajaklah si anak ini jalan kemana-kemana, belanja. Ternyata karena memang etikatnya nggak baik, si staff saya ini dihambat gitu loh. Akhirnya nggak dapat barang kan, sulit dapat barang. Nah, sampai sekarang malah staff saya itu diusir dari gudang itu. Ya kan, barang nggak dapat, akhirnya kan cuman kembali dari hampir 300 itu cuman kembali sekitar 150-an mungkin separuhnya. Ya, akhirnya kan loss nih sampai karena sudah sewa 60 juta juga. Iya, loss sekitar 150 juta. Sampai sekarang ditelepon ya nggak ini, cuman janji-janji aja. Nah, itu pertama. Kedua, Ternate juga partner yang notabene orang Jawa, janji gini. Pak Pur, tolong Sadit, karena udah transaksi beberapa kali. Bulan Januari saya kirim 100 juta ke dia. Nggak dapat barang, Mas. Nggak dapat barang karena alasannya uang 100 juta buat belanja dapatnya sedikit. Ya, akhirnya Maret kita top up, tambah lagi 100, jadi 200. Belum dapat juga. Teleponlah dia, Pak, saya ada barang di Surabaya, nilainya 450. Silahkan di top up semua. Saya bilang saya nggak bisa, saya punya dana di situ 200, tak top up lah 200, jadi saya titip 400. Barang dikirim tidak sesuai spek, karena ya saya nggak ngerti, hanya tutup kewajiban atau apa nggak ngerti. Akhirnya tak kembalikan, uang saya nyantol di tempat dia itu hitungan 250 juta. Itu dari bulan Maret
sampai baru clear itu akhir Juli kemarin. Itu pun ya, dengan berdarah-darah lah kita nagih gitu. Nah alhamdulillah meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini ya, ini hampir semua eksportir terdampak di pengadaan kontainer. Tapi kalau produk seperti ini rempah di sana dibutuhkan, mungkin justru permintaan meningkat. Karena saya sendiri kewalahan mas, benar-benar kewalahan. 3 buyer itu sering selang-seling gitu, nggak bisa continue ini karena permintaan meningkat. Tapi di saat permintaan meningkat, justru kita kena masalah, kehantam masalah kontainer. Sekarang ini untuk pesan kontainer kita minimal 1 bulan, ya belum tentu dapat kontainer. Kadang barang sudah siap, sertifikat sudah siap, kontainernya nggak ada. Ya, itu problem yang saat ini. Ya, nah ini sudah sulit, harganya melambung. Di awal kerja saya itu bayar kontainer 40 feet hanya 2.000 sampai 2.500 dolar. Mungkin kalau dirupiahkan ya 30 sampai 35 juta lah. Kemarin terakhir yang itu, yang tulisannya nomor 2111, 40 feet itu saya bayar 250 juta lebih sekian. Nah ini kan masalah, artinya kan sisi gelapnya tadi, ya kan? Tapi saya bagaimana saya bisa survive? Saya tetap harus fight di sini. Ya kalau dulu keuntungan bisa 15 sampai 20 bahkan bisa lebih. Kita nggak egois harus matok segitu. Saya sekarang pangkas nggak apa-apa lah. Untung 10% nggak apa-apa. Yang penting bersih. Yang penting karyawan masih bisa bekerja. Nah itu. Nah di sini saya harus bermain tuh. Tapi alhamdulillah mas, saya bisa siasati. Ya tentunya bangun komunikasi dengan buyer. Segala sesuatu saya komunikasikan dengan buyer. Ya meskipun dia nggak mau cover 100% ya. Nah saya kan harus bermain di sini di produk kita. Saya tanpa harus mengurangi kualitas, tapi saya bisa tetap survive. Dan alhamdulillah Agustus kemarin bisa 2 kontainer. Bahkan saya juga bisa mewakili eksportir rempah-rempah ya untuk diundang Pak Pak Gubernur kemarin. Ya jadi sempat foto-foto bareng dengan Pak Gubernur. Kebetulan kontainer yang di display di Semarang pertama itu kontainer saya. Kalau kita untuk memulai ini ya segeralah mulai gitu, jangan menunggu datang duit modal dulu, menunggu dapat buyer dulu. Kan sekarang eranya era digital ya, buyer bisa aja kita posting di mana-mana langsung dapat respon kan gitu ya. Nah itu kan nggak bisa, kita menunggu gitu. Dan yang kedua, mental untuk kita tidak boleh takut jatuh, tapi ya jangan terlalu mulu-mulu ya. Jangan dipikir perjalanan mulus semua ya mas. Saya juga jatuh bangun. Ya tadi 5 bulan tidak dibayar dan lain-lain itu kan. Mas Slamet Purwanto. Ya. Angkatan 20 agronomi Stembah. Rasa-rasanya hari ini kami dengan tim rombongan satu dari Jakarta dengan segala perangkatnya. Kemudian ada Mas Kopi, sponsornya Martini ya, kopinya enak sekali. Ada sponsor Mas Darmo. Sponsor dari Mas Darmo, Wingko, enak sekali ya. Tanpa terasa kita ini satu keluarga alumni. Nah jadi marilah kita saling berbagi, saling memberi informasi, saling merangkul, asah asih asuh. Ini satu value atau satu nilai yang harus kita syukuri. Jadi saya berharap apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat terhadap orang lain, terhadap alma mater, terhadap juga masyarakat umum, bahwa dunia wirausaha itu merupakan dunia yang sangat terang benderang. Karena contoh yang tadinya pala satu saja, ada beberapa komoditi yang bisa dijual dan nilainya bermiliar-miliar. Tapi ada tantangan-tantangan atau sisi gelap dari usaha tadi. Mudah-mudahan sukses. Saya doakan memberi manfaat kepada lingkungan, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara, membawa nama baik negara, mengekspor barang-barang rempah
dan sukses selamanya. Impian-impian tadi bisa menjadi besar seperti Sido Muncul, bisa besar seperti Indofood. Saya doakan Amin. berjaga, insya Allah Amin. berkah buat kita Amin. semua. Demikian para teman-teman, sahabat alumni, sampai kita ketemu di video berikutnya, karena setiap episode akan ada tayangan-tayangan yang sangat berbeda dengan episode-episode yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi, sukses selalu buat kita.